0040. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi makna bertoleransi dalam beragama. Jadi apa sih itu toleransi? Toleransi berasal dari bahasa Latin atau toleral yang berarti menahan diri atau bersabar. Dalam kehidupan beragama, toleransi berarti sikap menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan, ibadah, serta ajaran agama orang lain tanpa memaksakan agama sendiri. Ada dua dalil yang menjelaskan tentang toleransi dalam surat Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Kafirun, surat ke-109 ayat 6 yang bunyinya lakum dinukum waliyadin, artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maknanya Islam mengajarkan untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa memaksakan keimanan kita kepada mereka. Lalu yang kedua tentang dalil kebebasan beragama dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 256 yang bunyinya la ikraha fid din, artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama. Maknanya setiap orang berhak memilih keyakinannya sendiri dan kita wajib menghormatinya. Lalu ada dasar-dasar hukum toleransi di Indonesia. Yang pertama pada Pancasila sila ke-1 yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua pada UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Bunyinya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Artinya, negara menjunjung tinggi kebebasan beragama dan mengatur agar setiap pemeluk agama hidup rukun. Lalu, ada bentuk toleransi apa aja sih dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menghormati teman yang sedang beribadah. Kita tidak boleh sama sekali mengganggu teman yang sedang beribadah, teman-teman. Lalu yang kedua, kita tidak menghina agama atau simbol agama lain. Kita tidak boleh mengejek maupun hal lainnya. Lalu kita bisa mengucapkan selamat pada hari besar keagamaan dengan niat menghargai, bukan menyamakan keyakinan. Lalu jika ada gotong royong di lingkungan sekitar masyarakat, kita harus melakukan gotong royong tanpa membedakan agama. Lalu yang terakhir, menjaga ketertiban dan kedamaian antar umat beragama. Jadi itu adalah bentuk toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apakah toleransi memiliki manfaat? Ya pasti banyak dong. Tapi di sini aku akan menjelaskan 3 manfaat dari toleransi. Yang pertama, mewujudkan kedamaian dan kerukunan. Sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Anfal ayat ke-61 yang bunyinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya. Lalu yang kedua, menumbuhkan rasa persaudaraan atau ukhuwah. Toleransi mempererat hubungan antar sesama manusia, baik sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah maupun non-muslim, atau yang disebut ukhuwah insaniyah. Lalu yang berikutnya, menghindari permusuhan dan kebencian. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzoliminya dan tidak membiarkannya dalam kesulitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu apa yang terjadi jika tidak ada toleransi? Yang pertama, timbulnya permusuhan dan kebencian. Tanpa toleransi, hubungan antar manusia mudah diwarnai saling benci, iri, dan dendam. Dijelaskan pada Quran surat Al-Maidah ayat ke-8 yang bunyinya, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Lalu menurunnya rasa kemanusiaan. Tanpa toleransi, manusia cenderung egois dan tidak peduli terhadap sesama. Ini membuat masyarakat menjadi keras, saling curiga, dan kehilangan nilai kasih sayang yang sangat dijunjung dalam Islam. Lalu akan munculnya konflik dan kekerasan. Karena ketika tidak ada sikap menghargai perbedaan, maka konflik antar agama atau antar kelompok mudah terjadi. Hal ini bisa menimbulkan peperangan, fitnah, dan permusuhan yang justru sangat dilarang dalam Islam. Lalu apa ya kesimpulan toleransi? Jadi toleransi dalam Islam adalah sikap menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai tanpa memaksakan keyakinan orang lain. Melalui sikap toleran ini, umat Islam mencerminkan akhlak Rasulullah SAW, memperkuat persaudaraan serta menjaga perdamaian dan persatuan. Toleransi merupakan bagian penting dari iman dan akhlak mulia sebagai seorang muslim. Jadi jangan lupa untuk menerapkan sikap toleransi ya teman-teman. Sekian dari saya tentang materi bertoleransi dalam beragama. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.